Nah, sekarang kita bahas cash flow management di saat krisis. Nanti saya ada materi dan juga ada simulasinya, ya simulasi di Excel, gitu ya. Apa dampaknya dari materi ini kalau kita praktekkan ke bisnis kita. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita memanage cash flow kita di bisnis kita, gitu ya. Nah, oh ya, saya lupa perkenalan, nama saya Yuzak. Buat Anda yang belum kenal, buat Anda yang udah kenal, senang bisa silaturahmi lagi. Buat Anda yang belum kenal, salam kenal. Jadi saya masih aktif sebagai CEO di Serasa Food, sebuah perusahaan consumer good, gitu ya. Lebih banyak bermainnya di seasoning dan produk kami lebih biasanya adanya di modern market, pasar tradisional, gitu ya. Dan bisnis saya juga banyak di B2B, ya terutama yang terkait masalah penyediaan bumbu, sambal dan segala macam. Jadi saat ini banyak sekali pembisnis kuliner itu yang outsource ke saya. Jadi mereka di outletnya itu cuma langsung ready to serve lah. Jadi udah siap gitu ya. Jadi produksinya itu semuanya lebih banyak di pabrik saya. Gitu ya. Jadi saya masih aktif di sana dan di waktu luang juga saya hobi berbagi ya. Saya hobi sharing gitu ya apa yang pernah saya dapatkan. Karena buat saya ya ini apa ya, apalagi kondisi kayak gini gitu ya, yang nikmat itu ya berbagi gitu. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bagus itu ilmu yang dibagikan. Kalau teman-teman mau belajarnya cepat, saya punya tips. Semangatnya adalah ilmu yang Anda pelajari, semangatnya adalah untuk Anda bagikan. Percaya sama saya. Kalau Anda pengen membagikan sesuatu, biasanya kita pengen belajar. Kalau kita pengen bagikan ilmu ya. Nah, jadi kalau kita cuma pengen minterin diri sendiri gitu ya, kadang-kala agak susah kita terimanya. Tapi ketika yang saya bayangin kalau saya belajar itu adalah orang lain. Wah, gila nih ilmu ini. Kalau gua kasih ke orang-orang, ke UKM, ke bisnis-bisnis, wah ini dahsyat ini dampaknya. Jadi itu salah satu tips ya teman-teman. Jadi emang hobi saya berbagi gitu ya. Saya co-founder Smart Business Map bersama Pak Budi Ismat. Teman-teman tadi pagi ada yang ikut di bisnis.id gitu ya. Saya juga bersama-sama beliau juga gitu ya. Jadi embrionya bisnis.id itu udah lama waktu kita sama-sama bangun. Jadi Smart Business Map adalah sebuah modul pembelajaran bagaimana sih kita memapping kondisi bisnis kita gitu ya. Itu saya dengan Pak Budi waktu itu sekitar tahun 2012-an ya. Kita bikin Smart Business Map. Nah, lalu begitu Smart Business Map itu berkembang, saya ngelihat ada gap yang cukup besar ya antara perusahaan kecil, perusahaan berkembang terhadap korporasi, perusahaan-perusahaan yang sudah kuat. Nah, salah satu gap yang cukup besar adalah soal financial knowledge, gitu ya teman-teman. Jadi banyak sekali bisnis yang bagus, tapi nggak bisa berkembang, sulit berkembang karena apa? Karena ownernya itu lack of knowledge dari sisi financial, gitu ya. Karena apa? Karena mostly ya, saya nggak tahu 90% orang yang mau berbisnis itu jarang sekali dari finance. Saya hampir nggak pernah ketemu orang yang backgroundnya finance itu berbisnis, gitu ya. Jarang. Saya nggak tahu. Mungkin ada dari Anda gitu ya. Tapi banyak kan memang justru backgroundnya either dia marketing atau apalah gitu ya. Tapi dari finance itu jarang saya temui. Saya nggak tahu kenapa. Karena mungkin orang finance lebih banyak melihat risiko gitu ya dibanding peluangnya gitu ya. Tapi ternyata financial itu menjadi satu hal yang penting gitu ya ketika bisnis Anda dijalankan. Ya, banyak bisnis yang akhirnya bangkrut, gagal berkembang dan apa yang mereka lakukan akhirnya sia-sia. Kenapa? Karena kesalahan pengambilan keputusan. Gitu ya. Dan di sini kita akan belajar ya tentang nah jadi saya bikin satu modul yang namanya Smart Financial Map. Gitu ya. Ini temennya Smart Business Map. Kalau Anda pernah belajar Smart Business Map, nggak lengkap kalau Anda nggak lengkapi dengan Smart Financial. Gitu ya. Jadi ini lebih tajam lagi kita menganalisa bisnis ya dengan analisa-analisa keuangan. Jadi saya bikin Smart Financial Map dan alhamdulillah kelasnya tuh sekarang udah masuk yang ke-11 gitu ya. Udah banyak bisnis yang terbantu ketika ikut ini. Jadi kalau teman-teman mau ikut, kemarin kita udah bikin offline gitu ya. Ternyata PPKM gitu ya, tapi tetap dijalankan di Tangerang dan insya Allah bulan Agustus nanti kita akan adakan itu online lagi. Jadi kembali ke online, silakan Anda ambil slotnya, buru-buruan gitu ya, karena terbatas slotnya. Oke, saya business advisor juga di beberapa perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan yang saya bantu
saya berikan advice, gitu ya. Kenapa? Karena perusahaan itu memang menurut saya memang udah perlu bantuan, gitu ya, perlu bantuan. Bukan berarti perusahaannya lagi jelek, bukan. Justru biasanya yang saya advice ini justru perusahaan-perusahaan yang lagi berkembang, gitu ya. Mereka biasanya takut dalam mengambil keputusan, takut salah langkah dan segala macam. Oke. Nah, saya international certified untuk financial modeler and valuation analyst gitu ya. Jadi tadi di testimoni banyak yang bicara tentang valuasi, memvaluasi gitu ya, lalu membuat model keuangan dan segala macam. Itu saya certified internasional, banyak proyek yang saya bersama teman-teman di ilmu keuangan juga membantu gitu ya, membuat modeling keuangan. Saya financial expert dan juga co-founder di Foodies. Kalau teman-teman pebisnis kuliner, Foodies adalah platform edukasi bisnis kuliner ya terbesar pertama gitu ya di Indonesia. Ini didirikan oleh teman-teman saya, sahabat-sahabat Rex Marindo, Dani, Stefani dan segala macam. Saya bergabung di sana juga gitu ya untuk sama-sama membangun, menguatkan para pebisnis kuliner. Saya financial expert juga di Business ID, gitu ya. Dan yang terakhir, saya founder dari ilmukeuangan.com. Ini adalah sebuah content provider untuk keuangan bisnis. Jadi buat Anda yang mau belajar bisnis, silakan. Saya membuat ada bentuknya artikel, ada bentuknya video, ada bentuknya webinar seperti ini, ada IG Live, gitu ya. Ada juga workshop, ada juga e-course gitu ya. Jadi banyak sekali. Ada juga e-book gratis gitu ya, ada tools keuangan gratis yang Anda bisa download di ilmukeuangan.com. Silahkan kunjungi ilmukeuangan.com. Itu adalah saya bikin ini memang tujuannya adalah untuk bisa ninggalin ilmu lah kira-kira gitu ya. Jadi apa sih yang kita akan tinggalin gitu kan. Nah, jadi saya bikin ilmukeuangan.com untuk meninggalkan apa yang pernah saya dapat gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, ini saya, teman-teman, buat Anda yang belum kenal, salam kenal, gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan. Oke, akan masuk ke pertanyaan. Nah, sebelum saya pengen masuk ke masuk ke materinya, saya pengen tanya dulu nih ke Anda. Ya, saya pengen tanya dulu ke Anda, gitu ya. Bagaimana kondisi perusahaan Anda di masa pandemi? Gitu ya. Apakah perusahaan Anda ada di nomor 1, which is perusahaan Anda kalau nomor 1 adalah masih profit dan cash flow-nya masih bagus. Atau perusahaan Anda ada di nomor 2, perusahaan Anda udah rugi nih, tapi uangnya masih ada, gitu ya, masih aman lah. Atau Anda di nomor 3 nih, di atas kertas perusahaan Anda untung, tapi sebenarnya Anda negatif cash flow, mulai kesulitan keuangan. Ya, atau Anda ada di nomor 4, ya, perusahaan Anda rugi dan cash flow-nya udah mulai tipis dan udah mulai negatif. Nah, saya pengen tahu dulu ya, kira-kira Anda tulis aja gitu ya, tulis saja Anda ada di warna apa, di nomor berapa, biar nanti saya akan adjust penekanannya akan di mana materinya hari. Silakan teman-teman. Elhana, nomor 1, mantap. Nomor 2, oke. Nomor 1, Kang Anan, alhamdulillah. Hana Sabit, nomor 2. Wiwin, nomor 3. Nomor 3. Nomor 1, oke. Yulianto, nomor 3. 3 banyak ya? 2, 3, 3, 2. Oke, 3. Oke, 3. Oke, ini banyak nomor 3 nih. Perusahaannya untung, cash flow-nya megap-megap, gitu ya. Nah, nanti kita analisa ya, apa yang menyebabkan perusahaan untung cash flow-nya megap-megap, gitu ya. Dan alhamdulillah nggak ada yang nomor 4 ya, atau yang nomor 4 nggak mau komen. Oke, teman-teman, thank you. Jadi saya lihat memang ada yang di nomor 1, saya ucapkan selamat ya buat Anda yang di nomor 1. Kemungkinan besar memang bisnis Anda justru lagi growing di saat pandemi seperti ini, gitu ya. Nah, buat Anda yang di nomor 3, mungkin ya, saya nggak tahu, tapi tebakan saya adalah mungkin Anda berbisnis dengan distributor atau retailer, gitu ya, yang pembayarannya mundur, gitu ya. Jadi penjualannya bentuknya kredit, ya, atau Anda melakukan investasi yang cukup besar atau bagaimana gitu kan. Jadi itu yang akan kita lihat gitu ya. Kalau nomor 1 ya cash flow-nya bagus, profit gitu ya. Nomor 2 tadi positif cash flow tapi loss gitu ya.
Saya nggak tahu apakah memang saldo cadangan Anda masih ada gitu ya, atau Anda baru aja mendapatkan pendanaan yang menyebabkan cash flow Anda masih sehat, saya nggak tahu gitu ya. Atau ada yang di nomor 4 adalah perusahaan yang memang kondisinya cukup parah, dan to be honest sebenarnya yang curhat ke saya itu banyaknya di nomor 4 ya, dan banyaknya mereka memang pebisnis-pebisnis kuliner ya. Jadi saat ini mereka nggak boleh dine in, nggak boleh segala macam gitu kan, dan mereka harus merubah bisnis model, itu menyebabkan perusahaannya loss dan negatif cash flow. Tapi tenang aja teman-teman, Anda di nomor 2, 3, 4 semuanya ada obatnya. Ya, semuanya ada obatnya. Kita akan bahas di sini ya bagaimana kita bisa memperbaiki perusahaan kita. Nah, tapi kali ini yang kita pengen bahas adalah bagaimana membuat perusahaan kita dari sisi cash flow-nya tetap positif. Oke? Nah, jadi cash flow manajemennya seperti apa? Nah, ada istilah kayak gini, cash is king, profit is queen, gitu ya. Jadi kenapa gitu kan? Jadi kalau kita ngelihat kayak gini, that's why kenapa perusahaan yang masih positif cash flow saya taruh di nomor 2 walaupun dia rugi. Gitu ya. Karena gini teman-teman, yang bikin perusahaan bangkrut itu bukan karena dia rugi, tapi karena dia kehabisan uang. Gitu ya. Dia kehabisan uang, artinya kehabisan darah. Cash-nya udah babak belur. Itu yang bikin perusahaan itu bangkrut. Ya, kalau kita lihat ya teman-teman sekarang ya, banyak perusahaan yang rugi gitu ya, justru dia cash flow-nya sehat-sehat. Ya, kita lihat kemarin ada yang pernah tahu ya kemarin Bukalapak IPO ya, dan akhirnya ya kita bisa bicara Bukalapak sekarang udah perusahaan TBK gitu ya. Kita bisa lihat datanya, perusahaannya masih rugi. Gitu ya, perusahaannya masih rugi, tapi perusahaannya terus di-push gitu ya, dikembangkan karena apa? Karena cash flow-nya masih ada gitu. Dan mungkin salah satu alasan kenapa mereka IPO ya untuk dapetin cash gitu ya, untuk nyelamatin cash flow-nya walaupun perusahaannya masih rugi gitu ya. Jadi nah, sebaliknya yang di nomor 3 perusahaan-perusahaan yang profit tapi negatif cash flow, sebenarnya ini dalam masalah yang lebih besar dibanding yang nomor 2. Kenapa? Ya Anda harus bisa jagain cash flow Anda. Percuma profit kalau uangnya nggak ada, kan gitu ya. Jadi itu alasan kenapa mungkin banyak yang bilang cash is king, profit is queen, gitu ya. Jadi profit bisa kita tunda, bukan berarti profit itu nggak penting, penting sekali, gitu ya, penting sekali. Tapi di situasi krisis, ya, di situasi krisis tentunya Anda harus selamatkan cash flow Anda, ya, harus selamatkan cash flow Anda. Oke, banyak perusahaan-perusahaan melakukan cash discount. Jadi kemarin teman saya curhat ke saya gitu ya, dia punya piutang ke partnernya itu lumayan besar gitu ya, dan baru jatuh tempo 30 hari ke depan. Tapi dia butuh cash gitu kan. Lalu saya bilang kasih aja cash discount gitu kan. Jadi minta dibayar lebih cepat lalu dikasih diskon tambahan. Nah, bisa juga. Kenapa? Karena dalam rangka dia pengen nyelamatin cash flow-nya. Nah, kalau dikasih diskon kan profit berkurang gitu ya. Nah, no problem, yang penting gue punya duit. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Nah, cash flow adalah penyebab ya 82% bisnis-bisnis kecil ini gagal karena cash flow. Ya, jadi bukan karena alasan-alasan yang lain. Ya, jadi manajemen cash flow ini menjadi hal yang cukup penting. Jadi perusahaan bangkrut ya karena kehabisan uang gitu kan. Kenapa kehabisan uang? Nah, itu salah manajemennya. Oke, salah manajemennya. Either dia terlalu banyak investasi di aset atau penjualannya masih belum bagus gitu ya, atau segala macam gitu ya. Apakah dia harus bayar pokok bunga bank dan segala macam gitu, kita nggak tahu. Jadi intinya adalah 82% ya penyebab kegagalan bisnis itu ya, bisnis kecil itu adalah karena manajemen cash flow. Oke, kalau kita lihat lagi datanya gini teman-teman, ya run out cash flow, run out of cash adalah penyebab nomor 2 kenapa perusahaan itu ada gagal juga. Ya, jadi di beberapa sumber data mengatakan cash flow ini menjadi hal yang cukup penting, gitu ya. Dan tahun lalu pada saat pandemi itu banyak juga yang DM ke saya, laporan dia, Mas Yusak, kayaknya bisnis saya harus saya tutup. Dan alasannya cuma satu, cash flow. Ya, cash flow-nya udah nggak bisa kuat, udah nggak kuat, dia nggak tahu nunggu sampai kapan, sampai akhirnya ya dia nyerah juga. Gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana kita memanage arus kas kita. Nah yang pertama harus Anda perhatikan gitu ya, teman-teman harus tahu, yang namanya arus kas ini nggak ada hubungannya dengan laba rugi, nggak ada hubungannya dengan neraca, gitu ya.
Jadi arus kas ini betul-betul urusannya ya tentang uang masuk dan uang keluar. Sehingga ada perusahaan yang untung tapi uangnya nggak ada, gitu ya. Begitu juga ada perusahaan yang rugi tapi uangnya banyak, gitu ya. Jadi memang arus kas ini dia hanya melihat perusahaan itu punya uang atau enggak, gitu ya. Nah, dia hanya ngelihat perputaran kas, ya, perputaran uang kasnya. Betul-betul uang yang diterima masuk ya sama uang yang dikeluarin itu aja yang dicatat, ya. Itu aja yang dicatat apa namanya dalam arus kas. Jadi teman-teman harus harus lihat nih, apakah perusahaan yang omsetnya gede uangnya ada? Jawabannya belum tentu. Ya, kalau dia misalkan omsetnya gede, revenue-nya besar, lalu bisnisnya dia dengan let's say BUMN yang pembayarannya 6 bulan lagi, mungkin dia perlu uang gitu kan untuk nutupin operasionalnya selama 6 bulan. Gitu ya. Jadi intinya adalah ini yang harus Anda perhatikan. Nah, di dalam arus kas, ya, di dalam arus kas ada 3 pintu, teman-teman. Jadi ada 3 pintu di dalam arus kas. Jadi ini kan arus nih, namanya arus ya. Arus keluar masuk, arus tuh air, arus air gitu kan, keluar masuk tuh air. Nah, arus ini pintunya ada 3 nih. Pintu pintu kasnya ini ada 3. Kalau pintu air ada 3 pintu air lah gitu ya. Nah, kalau di arus kas itu ada 3 pintu. Yang pertama adalah pintu dari operasional yang kita sebut sebagai operating activities. Gitu ya. Apa sih contohnya? Contohnya gini, kalau Anda dapat dapat penjualan. Nah, penjualannya transaksinya cash, maka uangnya masuk Anda terima. Nah, itu adalah uang masuk dari operating activities. Lalu Anda membayar supplier, gitu ya. Anda membayar supplier, Anda keluarin duit buat supplier. Berarti itu adalah uang keluar dari operating activities yang sifatnya operasional. Gitu ya, bayar gaji, bayar OPEX segala macam lah, gitu ya. Nah, itu adanya di laba rugi tuh. Jadi aktivitas yang ada di laporan laba rugi itu masuk ke dalam operating activities. Simple aja. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada investing activities, yaitu aktivitas investasi. Apa itu, teman-teman? Kalau Anda beli mesin, ya, itu adalah aktivitas investasi. Kalau Anda beli mesin, berarti kan Anda mengeluarkan uang untuk beli mesin, maka dicatatnya di arus kas adalah uang keluar, gitu ya, dari aktivitas investasi, gitu ya. Lalu Anda ternyata punya tanah nih, tanahnya nganggur perusahaan Anda, lalu Anda jual tanah tersebut. Kalau Anda jual tanah kan berarti ada uang masuk. Nah, itu namanya cash in ya dari investing activities atau uang masuk dari investing activities. Nah, kira-kira kayak gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah financing activities. Apa itu? Contohnya gini, perusahaan Anda rugi, uangnya udah mulai habis, lalu Anda pinjam duit ke bank, gitu ya. Lalu bank ngasih duit, gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan cash flow Anda sehat lagi. Nah, Anda pinjam duit ke bank, itu namanya financing activities. Jadi dapat duit masuk dari financing activities. Atau Anda cari investor. Ada investor yang tertarik sama bisnis Anda, gitu ya. Lalu dia tertarik, lalu dia masukin uangnya ke bisnis Anda. Maka Anda terima uang, gitu ya. Nah, uang yang Anda terima dari investor itu adalah cash in dari financing activities, gitu ya. Lalu Anda bayar dividen, ya, bayar pokok bunga, bayar pokok pinjaman, gitu ya. Maka kalau Anda bayar pokok atau bayar dividen, kan uangnya keluar. Nah, maka itu adalah uang keluar dari financing activities. Nah, jadi mudah-mudahan Anda paham dulu sampai sini. Jadi saya coba step by step ya untuk jelaskan ya. Jadi intinya adalah di dalam arus kas ada 3 pintu. Nah, kalau satu pintu macet, tapi 2 pintu yang lainnya masih ada arus uang masuknya, perusahaan masih punya uang, gitu ya. Lalu misalkan 2 macet, tapi masih ada 1 nih, gitu ya, tetap aja masih punya uang. 3-tiganya macet, udah selesai deh. Nah, jadi bagaimana kita mengelola pintu-pintu ini gitu. Jadi pintu-pintu ini. Kalau kita lihat Bukalapak kemarin ya, operating activities-nya masih rugi. Artinya apa? Nggak ada uang masuk dari operating activities gitu loh. Semuanya uang keluarnya lebih besar dibanding uang masuknya.
Nah, mungkin kenapa dia masih bisa bertahan, ya dia masih ada uang masuk dari financing activities. Jadi ada pintu yang lain yang menghasilkan arus kas. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini sekilas tentang apa namanya arus kas. Jadi bagaimana kita memanage operating activities, investing activities, financing activities, terutama dalam kondisi krisis seperti ini. Gitu ya. Oke, sekarang sebelum masuk saya mau ajarin Anda ngebacanya dulu. Ya, ngebacanya dulu. Jadi biar nanti nggak puyeng gitu ya. Saya yakin sih Anda pasti banyak yang udah jago gitu ya di sini gitu ya. Tapi sorry, saya harus turun gunung dulu gitu ya. Khawatir ada yang kurang paham. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh laporan arus kas sederhananya aja. Ini kalau perusahaan, kita bisa lihat di sini, ada yang namanya operating cash flow. Kalau kita lihat di sini operating cash flow-nya itu positif. Lalu investing cash flow-nya negatif. Berarti perusahaan ini beli aset ya. Investing cash flow-nya negatif. Lalu financing cash flow-nya positif. Nah, positif di sini Anda tinggal cari tahu ini bentuknya apakah pinjaman, apakah penyertaan modal gitu ya, yang bentuknya equity misalkan. Nah, Anda bisa lihat nih. Nah, kalau perusahaan seperti ini operating cash flow-nya positif, berarti perusahaan ini sudah bisa mengenerate laba, sudah bisa menghasilkan untung. Gitu ya. Investing cash flow-nya negatif. Gitu loh teman-teman. Berarti perusahaan ini beli aset. Financing cash flow-nya positif, dia baru dapat pendanaan. Saya mau tanya ke Anda nih. Kalau ada perusahaan yang udah untung lalu dia beli aset, kira-kira perusahaan yang kayak gimana? Nah, jadi kalau saya sedikit bisa menyimpulkan ya, ini kemungkinan besar perusahaan yang lagi growing, lagi tumbuh, gitu ya. Jadi dia udah bagus mengenerate cash cash flow dari operasional. Biasanya apa ya? Kita investasi lagi. Ya, investasinya apa? Either Anda misalkan buka cabang, kalau Anda yang produksi beli mesin lah, bangun pabrik lah. Nah, itu membuat investing cash flow-nya negatif. Gitu ya. Tapi financing cash flow-nya positif. Oke. Lalu plus minus ini perubahan arus kasnya negatif gitu ya, negatif beginning dia punya saldo awal beginning cash dan endingnya masih positif. Oke, nah nanti kita akan pelajari nih teman-teman nih, bagaimana melihat ini, gitu ya. Oke, sekarang yang contoh kasus yang kedua, ada perusahaan operating cash flow-nya udah negatif. Operating cash flow-nya negatif. Perusahaan ini belum ada untungnya. Investing cash flow-nya negatif. Financing cash flow-nya positif, ya. Nah, sekilas segini ceritanya. Ada perusahaan nggak untung, lalu dia investasi. Perusahaan apa tuh? Perusahaan apa yang belum untung tapi kerjaannya tapi masih berani investasi? Kemungkinan besar ya ini startup. Ya, kalau Anda baru memulai bisnis, biasanya kan Anda belum ada untungnya gitu kan, biasanya gitu ya, walaupun banyak juga yang udah ada untungnya. Dan biasanya karena startup ya Anda harus investasi dulu. Saya kasih contoh misalnya. Kalau Anda mau jualan nasi goreng gitu ya, ya pada saat Anda dapat duit gitu ya, Anda beli gerobaknya dulu, bikin gerobaknya dulu. Nah, berarti Anda investasi di gerobak membuat cash flow Anda negatif. Tapi kan perusahaannya belum untung, jadi masih negatif gitu ya. Jadi Anda udah bayar gaji karyawan dan segala macam. Jadi kemungkinan besar ini startup company. Satu lagi contohnya, ada perusahaan operating cash flow-nya negatif. Oke, berarti nggak ada untung ya. Investing cash flow-nya positif. Nah, saya tanya ke Anda nih, kalau perusahaan yang operating cash flow-nya dia negatif, lalu dia positif di investing activities-nya, ingat investing activities kemungkinan besar dia jual aset ya, gitu ya. Kalau ada perusahaan jual aset pada saat operating cash flow-nya negatif, biasanya perusahaan ini kondisinya kayak gimana tuh, gitu ya. Nah, kalau saya menyimpulkan kemungkinan besar ini perusahaan yang lagi nggak sehat. Nah, saya nggak tahu perusahaan Anda seperti apa saat ini, gitu ya. Saya nggak tahu perusahaan Anda saat ini seperti apa, gitu ya. Saya berharap Anda semua perusahaan yang lagi growing, ya, yang lagi growing, lagi terus bertumbuh, gitu ya kan. Tapi bukan berarti ini nggak ada obatnya, gitu ya. Kok bisa sih? Ya, kapan dia jual aset, gitu ya. Apakah selalu seperti ini? Jawabannya nggak juga. Saya pernah nemuin satu perusahaan, ya,
bagus gitu ya, dan jual aset juga, oh ternyata memang ada aset-aset yang nggak produktif gitu ya, nggak produktif yang dia jual gitu ya, tapi operating cash flow-nya positif. Anda yang membedakan antara perusahaan unhealthy dengan startup apa? Yang membedakan di sini, di investing cash flow-nya. Kalau startup itu biasanya investasi ya, dia makanya uangnya keluar. Kalau unhealthy dia jual. Nah, kalau dia misalkan jual aset, berarti kan investing cash flow-nya positif, lalu operating cash flow-nya positif juga, ya kemungkinan dia lagi ngejual aset yang nggak produktif, atau ya dia exit, either dia punya anak perusahaan yang dia jual sahamnya, banyak banget ya, banyak banget itu modelnya gitu ya, or apa, banyak juga perusahaan yang seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi saya pelan-pelan menjelaskan tentang cash flow dulu, biar Anda masuk di logikanya, sehingga Anda bisa memanage. Alright, saya lanjut ya. Ini cara kita ngebaca sederhana. Sekarang saya kasih contoh kasus, gitu ya. Bagaimana membaca arus kas? Ini perusahaan yang TBK, ya. Saya ambil contohnya Hero, ya. Hero, dia itu Hero Group. Dia punya banyak sekali entitas, gitu ya. Salah satunya Giant, yang kemarin infonya dari ditutup-tutupin. Dia ada Guardian, gitu ya. Dia juga punya IKEA, gitu ya. Terus juga ada beberapa lagi lah. Dulu Starmart dan segala macam. Saya kurang tahu persis ya teman-teman ya. Nah kita lihat memang ini kita lihat datanya tahun 2020 kuartal 1 versus 2000, kita lihat year on year ya 2021 Q1. Kita lihat di sini penjualannya dia mengalami penurunan 32% gitu ya. Tapi yang menarik adalah labanya naik 96%. Kalau kita lihat ini adalah data selama pandemi nih. Kuartal 1 lawan kuartal 1 gitu ya. Kuartal satunya kan berarti kan kuartal satunya mereka waktu itu belum pandemi ya. Januari sampai Maret. Maret itu udah pandemik gitu ya. Nah, penurunannya di 32% ya. Saya nggak tahu ini kontribusinya dari entitas yang mana gitu ya, tapi labanya naik 96%. Kenapa? Kalau kita lihat di sini mereka udah melakukan besar-besaran ini efisiensi ya, beban penjualannya diturunin, beban umum administrasi juga diturunin gitu ya. Nah, segala macam beban keuangannya naik, dia ngambil pinjaman lagi ya, kemungkinan besar ya, pendapatan lain naik. Saya nggak tahu ini pendapatan lain-lain dari mana, bisa juga dari penjualan selisih jualan aset atau selisih dolar kurs, ya kita nggak tahu gitu ya. Nah jadi seperti ini datanya. Lalu bagaimana cash flow-nya? Kita lihat cash flow-nya gitu ya, selama pandemi kita adu di sini kuartal 1 3 tahun terakhir. Gitu ya, 3 tahun terakhir kalau kita lihat di tahun 2020 kuartal satunya negatif ending cash-nya teman-teman. Sini ending cash-nya negatif gitu ya. Lalu di sini 2019 operating cash flow from operation-nya masih negatif, investing-nya negatif, berarti dia investasi nih. Ya, dia investasi gitu ya, dia nggak ngambil financing, change in cash flow-nya artinya perubahan di dalam arus kas-nya negatif sebanyak 256, tapi dia masih punya beginning cash yang menyebabkan ending cash-nya masih positif. Dia masih punya uang cash-nya lumayan besar. Tahun 2019. 2020 pandemik gitu ya, cash from operation-nya masih untung nih perusahaannya. Masih ada laba, masih investasi gede-gedean, saya nggak tahu nih investasinya di mana, belum mengambil pendanaan ya, tapi perubahan arus kas-nya minus, beginning cash-nya masih ada sekian, dan ending cash-nya negatif. Gitu ya. Lalu di kuartal 1 2021 kita lihat di sini dia ngambil financing nih. Ya, jadi cash from operation-nya negatif ya, perusahaannya lagi babak belur, kemungkinan retail gitu ya. Investing-nya masih ada, dia investasi, masih capex, saya nggak tahu capex-nya apa ini. Lalu dia mengambil pendanaan. Ya, ngambil pendanaan, bentuknya saya kurang tahu. Ya, apakah ini loan, apakah ini equity, saya nggak tahu. Yang menyebabkan change in cash flow-nya positif gitu ya, dan dia punya beginning cash sekian dan ending cash-nya sekian. Jadi teman-teman bisa analisa aja di sini. Kayak ini cara ngebacanya. Lalu saya bandingkan dengan satu perusahaan Pizza Hut. Ya, Pizza Hut ini menarik nih datanya nih. Penjualannya cuma minus 25% during pandemic gitu ya. Jadi during selama pandemic turunnya cuma 25%.
banyak inovasi yang mereka lakukan, mereka jualan di pinggir jalan lah, dan mereka punya PhD dan segala macam. Gitu ya. Lalu kita lihat lagi di sini laba bersihnya minusnya cuma 19%. Gitu ya. Lalu dampaknya terhadap arus kas apa, teman-teman? Nah, kita lihat di sini. Ya, Pizza Hut nggak pernah rugi kalau saya lihat dia. Dia selalu untung di kuartal 1, 78, 103, 81 masih oke. Cash flow from investing-nya negatif terus, berarti dia investasi terus. Cash flow from financing-nya ya negatif terus. Kemungkinan dia bayar pokok gitu ya. Dan kedua, saya nggak tahu apakah mereka bagi dividen atau enggak. Gitu ya. Dia masih negatif, artinya di dalam financing ini dia pasti mungkin ngambil pendanaan, tapi jumlah uang yang dikeluarkan lebih besar dibanding uang yang masuk dari arus kas pendanaan. Perubahan arus kasnya kita lihat 2019 negatif, ya, 2020 positif, ya, 2021 negatif tapi cuma sedikit, gitu ya. Nah, beginning cash-nya sekian, gitu ya, dan Pizza Hut cash flow-nya sehat terus. Kalau kita lihat perusahaan ini profit dan cash flow-nya juga sehat. Ya, jadi walaupun di pandemi mereka masih bisa mengelola perusahaannya dengan baik. Gitu ya, kalau saya lihat ya, walaupun ending cash-nya trennya terus menurun kalau kita lihat gitu ya, tapi kalau ngelihat dari fundamental perusahaannya, saya pikir mereka akan sangat kuat. Oke, nah lalu bagaimana kita? Ini mungkin salah satu ya, PHD ditopang sama Pizza Hut ditopang sama satu PHD, which is online delivery, food online delivery sekarang lagi tumbuh besar-besaran. Alright, sekarang kita masuk. Nah, ini ya, sekarang lagi naik ya, cloud kitchen, ya, dibanding dine-in, yang dine-in babak belur, gitu ya. Sekarang malah pertumbuhan, saya baca kemarin datanya, penjualan GoFood, pendapatan GoFood itu naik 20 kali lipat. Luar biasa ya. 20 kali lipat, berarti kan sekitar 2000%. Ya, selama PPKM, teman-teman. Itu luar biasa kenaikannya. Oke, jadi memang arahnya udah ke sana. Jadi buat Anda yang bisnisnya ada kuliner atau apapun gitu ya, arahin sekarang ke online. Jangan jadikan online itu sebagai channel alternatif atau channel darurat, jangan. Itu jadi harus dijadikan channel yang Anda harus seriusin, teman-teman. Ke depan arahnya akan ke sana. Oke, saya lanjut ya. So, pada saat krisis ya, Anda harus define your company crisis work plan-nya apa. Planning-nya apa? Intinya gitu ya. Anda harus bikin planning. Nah, kalau saya biasanya pada saat krisis pandemik gitu ya, ini dua kali nih. Yang pertama Maret 2020 gitu ya, yang kedua Juli 2021. Ya, dua kali yang kayak gini. Apa yang saya lakukan? Yang pertama saya bikin crisis management, ya, crisis team, ya, jadi tim emergency namanya. Saya panggil orang-orang inti saya gitu ya, untuk saya ajak diskusi gitu ya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya harus mulai prediksi gitu ya. Jadi kita lihat di sini, apa sih yang saya lakukan? Oke, gini ya. Jadi pertama saya langsung bikin tim, yang kedua saya buat simulasi proyeksi arus kas berdasarkan prediksi penurunan sales. Jadi kita harus prediksi dulu sales kita ini turun sampai berapa persen. Gitu ya. Anda harus bikin beberapa simulasi-simulasi. Kalau sales Anda atau penjualan Anda turun 50%, dampaknya apa? Kalau turunnya sampai 70%, dampaknya apa? Kalau turunnya 30%, dampaknya apa? Gitu ya. Anda harus bikin beberapa simulasi arus kas. Yang kedua, rubah costing modelnya atau kita lihat namanya cost structure. Ya, mungkin Anda harus rubah dulu dari fix menjadi variabel misalkan. Ya, percepat penerimaan piutang. Ya, ini penting ya teman-teman ya. Kecilkan persediaan dulu ya. Jadi Anda punya inventory, mungkin Anda kecilkan dulu dan fokus ke produk-produk yang fast moving aja dulu. Jadi ya, negosiasi ulang ke kreditur dan supplier gitu ya, untuk Anda bayarnya dimundurin gitu ya. Kalau Anda ada rencana beli aset gitu ya, dan segala macam, Anda harus lihat dulu apakah investasi tersebut termasuk investasi yang return-nya itu cepat. Gitu ya. Kalau return-nya masih lama gitu ya, mungkin Anda mesti pending dulu deh gitu ya. Tapi kalau menghasilkan return yang cepat, oke. Tapi kalau cash flow Anda sehat, oh nggak masalah, Anda jalankan rencana jangka panjang. Ya, ini kan buat yang cash flow-nya udah megap-megap gitu ya. Jadi kita prioritaskan dulu ya, kita pegang duit dulu ya. Dan kalau memungkinkan memang kalau memang diharuskan ya Anda bisa cari sumber pendanaan yang baru dari pihak ketiga kalau memang itu. Nah, ini kira-kira yang waktu itu saya lakukan, teman-teman.
Nah, jadi apa sih, bagaimana actionnya gitu, prakteknya itu gimana sih? Nah, kita mesti lihat teman-teman, di saat pandemik ya PPKM seperti ini, memang nggak semua bisnis terdampak. Ada justru bisnis yang terdampak sangat bagus banget. Kalau mereka bermain di sektor kesehatan, wah luar biasa sekarang sektor kesehatan. Itu legit itu, banyak investor yang lagi nyari ya apapun, pokoknya Anda klaim sehat aja, gitu ya, itu lagi banyak yang nyari. Anda punya klinik lagi bagus, Anda punya apa lagi bagus, alat lab lagi bagus, gitu ya. Apalagi produk vitamin segala macam semuanya lagi tumbuh dan segala macam. Lalu yang kedua, food processing juga lagi naik, ya. Sekarang dicari orang, orang online semuanya, gitu ya. Makanan, jadi walaupun PPKM tetap orang makan. Ya, personal and healthcare ya sekarang banyak banget. Yang terdampak memang ya di teman-teman di Bali nih ya, tourism gitu ya. Jadi ini juga terdampak. Maskapai, otomotif ini mesti di-push kemarin dengan apa penjualan dengan apa pajak ya. Jadi ada insentif pajak buat mobil misalkan buat apa? Buat muterin uang yang ada di kelas menengah. Jadi middle class ini dia itu pegang uang teman-teman, tapi dia itu nyimpen, nahan. Nah, middle class. Kalau kelas atas itu dia cenderung pengen belanja karena dia hobinya emang itu. Karena dia nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa segala macam, dia pengen menghibur diri. Dia beli apa ya gitu loh. Jadi kalau tapi kelas menengah ini dia ini betul-betul nahan. Ya, dia tuh betul-betul nahan, uangnya ada. Nah, itu perlu disentuh tuh ya dengan insentif pajak lah, dengan diskon ini, wah dia bisa beli gitu ya, baru yang lain-lain. Nah, jadi saya nggak tahu industri Anda masuk yang mana, gitu ya, apakah yang hijau ataukah orange gitu ya, atau yang merah. Oke, saya asumsikan karena topiknya hari ini bahas tentang cash flow management during crisis gitu ya, apa sih yang mesti kita lakukan? Ya, yang tadi ya. Nah, ini ada beberapa yang bisa saya sharing ke Anda. Kalau Anda tadi ada di nomor 1, ya, perusahaan Anda profit dan positif cash flow, saya ucapkan selamat. Ini mungkin momen yang tepat Anda untuk eksekusi rencana jangka panjang Anda. Apakah Anda mau ekspansi, apakah Anda mau memperbesar marketnya, gitu ya, silakan. Ya, apakah Anda mau melakukan brand positioning, lagi brand awareness, gitu ya, apakah Anda mau menjadi market leader, gitu kan, silakan Anda lakukan di situ. Ya, tapi perlu Anda ingat, Anda tetap kontrol cost-nya. Anda tetap harus hitung resikonya. Jangan sampai biasanya lagi kencang gitu ya, atau ada masalah langsung terus turun lagi, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau Anda ada di nomor 2, perusahaan Anda positif cash flow, ya, tapi rugi, gitu ya, coba Anda review sales activity-nya. Gitu ya, sales activity-nya seperti apa, review lagi struktur biaya, costing modelnya, ya, mungkin Anda bisa rubah dulu yang dari fixed cost menjadi variable, COGS-nya coba Anda perhatikan. Lalu kalau ada produk yang retur gitu ya, coba Anda pelajari kenapa returnya, apa karena marketnya, apa karena salesman Anda, segala macam. Lalu diskon ini kadang-kala nih, diskon ini kan senjatanya salesman ya, yang bikin perusahaan kadang-kala untungnya nggak besar. Anda coba review dulu ya. Lalu marketing cost, Anda coba buang tuh lemak-lemak di dalam tim marketing Anda. Kadang-kala ya budget marketingnya itu terlalu over gitu ya, tapi nggak menghasilkan yang signifikan buat perusahaan, mungkin Anda mesti review dulu gitu ya. Dan yang terakhir mungkin OPEX, biaya operasional, itu mungkin Anda review. Oke, kalau perusahaan Anda ada di nomor 3, profit tapi negatif cash flow, ya, saran saya adalah tetap improve sales, penjualan, ya. Yang kedua adalah Anda coba review AR and AP-nya. Apa itu AR AP? Account receivable, account payable. Gitu ya. Anda coba review. Mungkin karena customer Anda bayarnya terlalu lama, atau Anda membayar ke supplier terlalu cepat, gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa lakukan negosiasi dulu, ya, ke customer Anda kalau memang Anda butuh duit, gitu ya, or ke supplier Anda untuk dibayar lebih lama, ya, negosiasi selama krisis aja. Yang selanjutnya review persediaan. Banyak perusahaan yang datang ke saya, dia begitu saya lihat laporan neracanya itu persediaannya tuh banyak banget, gitu ya. Let's say misalkan dia punya aset lancar 10 miliar.
8 miliarnya bentuknya persediaan. Itu kan kalau wah ini gede banget nih di sini nih. Oh, ternyata memang dia produksinya terlalu banyak, lalu kehantam pandemi gitu kan. Ya, kalau udah kayak gitu, kita mesti review. Yang pertama adalah kita harus mulai ngurangin dulu yang namanya days of inventory atau jumlah hari Anda menyimpan persediaan. Anda kurangin. Kalau Anda biasanya nyimpan 2 bulan, coba aja 15 hari dulu. Jadi di situasi pandemik gitu ya, kita kurangi. Yang kedua adalah Anda coba lakukan program likuidasi inventory. Bagaimana inventory itu jadi uang? Ya, mau nggak mau mungkin salah satu yang kita bisa lakukan adalah kita ngorbanin profit. Marginnya kita ya kasih diskon, tapi itu jadi uang. Selamatin dulu, gitu ya. Itu bisa. Review capex planning, ya, rencana capital expenditure, gitu ya. Kalau Anda mau beli aset, review dulu, ini penting atau enggak. Ya, bikin cash flow planning, dan kalau memang memungkinkan, cari sumber pendanaan yang lain. Kalau Anda di nomor 4, mungkin bisnis modelnya udah nggak relevan. Banyak loh bisnis-bisnis yang sekarang dia akhirnya sadar, oh bisnis model gue udah nggak relevan. Kalau ada yang tanya ke saya kayak gini, Mas Yusak, kapan sih pandemi ini berakhir? Jawaban saya, I don't know. Kita nggak tahu ya. Kita dulu waktu awal-awal pandemi mikir 2021 ini akan selesai. Sekarang lebih parah teman-teman. Dengan varian-varian dan segala macam, gitu ya. Dan kita nggak tahu. Kita lihat sekarang Eropa juga mulai kocar-kacir nih dengan si Delta ini, gitu ya. Belum lagi ada siapa lagi, ada si Kappa, ada si Lambda, ada nggak tahu deh ini kapan. Jadi ya mudah-mudahan sih cepat gitu ya, mudah-mudahan sih cepat. Tapi kita nggak bisa berpikir macam-macam. Jadi kita harus berpikir bahwa yang saat ini aja. Jadi kemungkinan besar ya assume ini belum selesai juga, ya kita coba rubah bisnis model. Jadi banyak teman-teman sekarang pengusaha restoran juga ya, yang tadinya dia lebih banyak mengandalkan dine-in, ya sekarang dia rubah model bisnisnya menjadi misalkan food delivery, lebih banyak mainin di online dan segala macam. Ya, itu yang harus dilakukan. Jadi sekarang aja deh, jangan lihat ke depan itu seperti apa, nggak tahu ya. Yang selanjutnya adalah sales activity-nya, Anda coba perhatikan lagi, cost structure tadi sama, bikin cash flow planning, capex planning-nya Anda review, dan yang terpenting kalau Anda ada di nomor 4, program yang Anda jalankan di sini harus program-program jangka pendek. Jadi Anda harus bikin program yang kadang-kala programnya tiap minggu berubah-ubah. Gitu ya. Untuk apa? Untuk nyelamatin perusahaan. Kalau lagi situasi di nomor 4 gini, ini situasi yang nggak bagus gitu ya, kita harus cari jangka pendek, pindahnya kemana? Pindahnya ke kanan. Jadi cari program yang Anda bisa pindah dari nomor 4 ke nomor 2 dulu. Jangan ke nomor 3. Kenapa? Kalau ke nomor 3, cash flow Anda biasanya makin berantakan. Gitu ya, makin berantakan. Jadi coba selamatkan dulu ke sini, dapat nafas dulu, dapat oksigen dulu gitu ya. Dapat oksigen dulu, baru nanti kita mulai pikirkan profitnya. Gitu ya. Baru nanti kita akan pindah ke nomor 1. Nah, itu kira-kira teman-teman. Jadi cash flow ini penting ya, nafas ya buat perusahaan kita. Oke, ini tadi saya sudah jelaskan. Ini bisa panjang nih. Nah, lalu bagaimana sih ngatur cash flow dari operating activities? Ngopi dulu. Oke. Saya akan jelaskan sedikit tentang working capital funding gap atau cash conversion cycle. Ada orang bilang kayak gitu ya. Kalau saya bilang working capital funding ya namanya beda-beda. Teman-teman gini, yang namanya bisnis prosesnya kan kayak gini. Kalau Anda mau bisnis, Anda harus ada barang, misalkan Anda harus punya barang yang harus Anda jual. Maka Anda beli barang tersebut. Jadi Anda beli barang, membeli persediaan, lalu Anda membayar ke supplier. Ya. Jadi Anda beli, lalu Anda bayar. Lalu barang tersebut Anda jual ke customer Anda, lalu customer membayar produk yang Anda jual ke Anda. Nah, yang namanya working capital funding gap adalah dari sejak Anda beli, dari sejak uang Anda keluar sampai customer bayar ke Anda, ini butuh waktu berapa lama gap-nya. Gitu. Itu disebut dengan working capital funding gap. Gitu ya. Nah, ini butuh waktu berapa lama nih? Pada saat uangnya Anda keluarkan buat beli persediaan sampai customer bayar ke Anda ini berapa lama waktunya?
Nah, ini yang kita harus lihat nih teman-teman nih. Nah, di dalam working capital kita cuma bicara 3 hal. Yang pertama adalah piutang, yang kedua persediaan, yang ketiga adalah hutang dagang ya atau account payable, hutang dagang Anda ke supplier. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi yang namanya working capital cycle, rumusnya working capital cycle adalah account receivable ditambah dengan persediaan dikurangi account payable. Apa yang dikurangi, apa yang ditambahin? Yang dikurangi dan ditambahin adalah jumlah harinya. Namanya istilahnya itu days of receivable, days of inventory, days of payable. Jadi jumlah hari customer Anda bayar ke Anda berapa hari. Misalkan Anda bisnis dengan distributor. Distributor bayar ke Anda 30 hari sejak invoice. Berarti 30 hari account receivable. Lalu Anda menyimpan inventory persediaan selama 30 hari. Ya, jadi inventory Anda di gudang Anda simpan untuk penjualan selama 30 hari. Ya. Lalu Anda bayar ke suppliernya berapa hari. Jadi dari supplier ngirim barang ke Anda, supplier ngirim invoice ke Anda bayar ke dia berapa hari. Nah, rumusnya adalah account receivable days-nya ditambah inventory dikurangi account payable. Jadi contohnya, kalau misalkan customer Anda bayar 30 hari, Anda nyimpen 30 hari, berarti 60 hari. Kalau Anda bayarnya ke supplier 30 hari, berarti hasilnya berapa? 60 dikurangi 30 plus 30. Artinya apa kalau plus 30? Artinya adalah perusahaan harus menutupi modal kerja selama 30 hari. Berarti perusahaan itu harus punya effort lebih keras untuk bisa mempunyai modal kerja ya selama 30 hari. Jadi perusahaan mendanai modal kerja selama 30 hari. Oke. Kalau misalkan kayak gini, account receivable ditambah inventory, ini 30, inventorinya 30, lalu Anda bayar ke suppliernya cash. Berarti hasilnya plus 60. Anda bisa bayangkan ya, uang Anda baru balik ke rekening Anda 60 hari lagi, tapi tiap hari Anda keluarin duit buat bayar supplier. Kemungkinan besar bisnis Anda babak belur di sini. Gitu ya. Tiap hari Anda keluar duit, tapi uangnya baru masuk nanti. Nah, kemungkinan perusahaan-perusahaan yang di nomor 2 tuh kayak gini. Gitu ya. Nanti saya buktikan dengan Excel. Gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kayak gini, account receivable Anda 30 hari, inventory 30 hari, lalu Anda bayar ke suppliernya 60 hari. Berarti kan 30 tambah 30 dikurangi 60, hasilnya 0. Artinya apa? Itu yang saya sebut dengan, kalau di sini istilahnya tuh zero working capital. Zero working capital apa? Modal kerja Anda nol, nggak punya Anda modal kerja. Kenapa? Karena semua modal kerja Anda, semua piutang Anda, semua inventory Anda didanai oleh supplier Anda. Gitu loh. Jadi Anda nggak zero working capital. Ini yang bagus gitu ya. Ini yang bagus. Mungkin Anda belum bisa melakukan ini 100%, tapi di situasi krisis ya mungkin di sini kita mulai lakukan negosiasi ya untuk bisa seperti ini. Oke? Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, ini mengelola arus kas dari sisi operasional. Yang kedua adalah bagaimana mengelola arus kas dari investasi. Anda review lagi ya. Kalau capex-nya nggak penting-penting amat, nggak urgent, nanti dulu deh, gitu ya. Jangan beli-beli dulu, gitu ya. Jadi situasi lagi kayak gini. Yang terakhir adalah cash flow from financing, ya. Kalau memang dibutuhkan sumber pendanaan yang lain, gitu ya, Anda boleh mencari sumber pendanaan yang lain. Bentuknya bisa pinjaman, bisa juga cari investor. Kapan pinjaman, kapan investor, saya nggak bahas di sini. Nanti kita bikin webinar lagi. Atau Anda kalau mau belajar materi saya, keuangan saya dari A sampai Z, dari mulai nggak ngerti keuangan, dari mulai buta keuangan sampai master keuangan, dari mulai nggak bisa baca laporan keuangan sampai bisa ngitung nilai perusahaan di Smart Financial Map ya. Tanggal 21-22 Agustus. Silakan ikut. Ada early bird hari ini 1,9 dari harga normal 4 juta. Jadi silakan. Nah, jadi kapan Anda mengutang, kapan Anda ngambil equity, itu tergantung. Intinya adalah kalau memang diperlukan ya Anda harus cari pendanaan dari pihak ketiga. Gitu ya. Anda tentukan tujuan pendanaannya apa, berapa yang Anda butuhkan, tipe permodalannya apa, dan sumbernya dari mana. Ini saya akan bahas di topik yang lain ya teman-teman. Oke, nah ini adalah salah satu contoh arus kas
ya cash flow projection. Ya, kalau kita lihat di sini perusahaan ini ya, di perusahaan XYZ lah namanya, perusahaan ini ending cash-nya bagus 2020-2021, cuma 2022 dia negatif. Ya, dia negatif, kemungkinan besar dia karena apa? Karena investasinya terlalu banyak menyebabkan dia negatif cash flow, tapi operatingnya sehat. Gitu ya. Jadi cash flow operatingnya sehat, cash flow investmentnya dia negatif, kemungkinan besar perusahaan ini memang lagi ekspansi. Lalu bagaimana membuat bawahnya negatif? Kemungkinan besar dia harus ngisi kolom-kolom yang ini, yaitu cash flow from financing. Jadi bisa diisi bentuknya loan, ya kalau loan adanya di short term atau di long term, atau Anda paid up equities, atau apa nih paid up equities? Cari investor, ya. Jadi ada suntikan, ya, ada suntikan dana dari investor, ya, atau dari pemegang saham. Jadi yang membuat cash flow endingnya jadi negatif. Ending cash nggak boleh negatif, ya. Anda harus cari cara membuat itu jadi positif. Alright, nah, gitu ya. Nah, Anda mau belajar lebih dalam tentang ini ada di Smart Financial Math batch 11, gitu ya, bergabung di keluarga kita. Harga hari ini 1,9. Nah, saya mau simulasi, ya. Saya mau simulasi sedikit, gitu ya, di Excel. Saya paling senang kalau sharing keuangan itu nggak cuma teorinya atau materinya, tapi bagaimana sih prakteknya. Ini ada perusahaan, kalau kita lihat di sini, cash flow-nya negatif ya. Yang satu nih negatif cash flow-nya dia. Oke, sekarang kita lihat nih, apa yang menyebabkan cash flow-nya negatif. Kalau kita lihat, ternyata dari operasional dan dari investasi. Gitu ya, ini anggap tahun 2021. Oke, dia negatif nih di sini nih, menyebabkan endingnya negatif. Oke, di situasi lagi krisis, apa yang mesti kita lakukan? Ingat tadi ada 3 cara ya teman-teman ya. Bagaimana bikin ini positif? Oke, ada yang bisa nebak nggak? Bagaimana bikin ini positif? Ada beberapa cara. Ada 3 pintu tadi saya udah sharing. Kalau kita lihat perusahaan ini kemungkinan besar loss. Kurangi capex, agree. Cari investor, agree, gitu ya. Apalagi pinjam bank, oke. Loan nih, ya, bisa ya. Banyak ya, banyak cara, ya, banyak cara. Tapi kurangi produksi, bisa iya, bisa enggak, ya. Bisa iya, bisa enggak kalau kurangi produksi. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya. Cairkan piutang, oke. Push ya penjualan ya. Tagihan ya. Kita kasih cash discount, percepat. Nah, sekarang urutannya adalah teman-teman, yang paling bagus ya. Yang paling bagus itu ya, urutannya adalah jangan Anda langsung main ke financing. Kalau bawahnya negatif, jangan langsung main ke sini. Ini terakhir. Ya, terakhir. Yang harus Anda ulik-ulik dulu urutannya ini dulu, operation dulu, baru investment dulu, baru terakhir ini. Jadi jangan langsung melihat negatif, Anda langsung taruh duit di sini nih. Anda langsung funding, pinjem duit di sini. Misalkan paid up equity-nya 10 miliar. Wah, gitu kan. Nah, kalau kayak gini, ya positif jadinya gitu kan. Karena apa? Ada tambahan uang masuk. Tapi, loh itu nggak kreatif gitu loh. Yang pertama apa? Uang ini ada cost-nya teman-teman, ada biayanya. Nanti saya di materi yang lain lah, kita akan belajar mana yang lebih untung ya, biayanya lebih besar mana antara pinjam duit atau cari investor segala macam. Atau di ini cari investor ya, paid up ya. Anda nggak mau cari investor, Anda lakukan loan. Ya, Anda ngambil loan di sini, Anda ngambil loan, masukin di sini, gitu ya. Nah, ini juga bisa bikin cash flow positif, gitu ya. Ada loan, gitu ya. Nah, tapi ini nggak kreatif, jadi jangan langsung mengarah ke funding. Urutannya adalah perbaiki dulu operasionalnya, baru investasinya, baru kalau nggak bisa juga, baru funding, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita memperbaiki arus kas ini biar jadi positif, gitu ya, dari operating. Ya, tadi saya udah ajarin teman-teman. Yang pertama adalah Anda harus perhatikan days-nya. Di sini ada days of receivable, days of inventory, dan days of payable.
Kalau kita lihat di sini, ya, di sini 30, 30, 30. Artinya apa? Artinya rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah ini ditambah ini dikurang ini. Artinya kalau 60 dikurangi 30 masih ada 30. Artinya perusahaan masih menanggung 30 hari modal kerja. Sekarang gimana kalau ini jadi 90? Anda nego ke supplier, ini jadi 90. Kita lihat cash flow-nya, intip. Tuh, udah mulai berkurang nih. Ya, cash flow from operation-nya udah positif kan? Tadinya negatif, udah mulai positif. Kenapa? Karena working capital funding gap-nya, ya, working capital cycle-nya, Anda lebih lama bayar ke supplier-nya, gitu ya. Tapi kan ending cash-nya masih negatif. Oke, disebabkan oleh apa? Oh, ada capex nih, saudara-saudara, gitu kan? Ada capex kalau kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lihat capex-nya di mana. Oh, perusahaan ini memang melakukan capex nih, 5 miliar. Tunda dulu deh, tunda. Karena lagi krisis, kita hilangin. Kita lihat cash flow-nya. Positif udah. Jadi dengan 2 step itu dia udah positif. Jadi dengan menunda capex, dengan merubah payable lebih lama, ini udah positif. Tapi capex-nya penting. Oke. Capex ini penting, harus dilakukan saat ini. Oke, lihat kondisi ya. Bisnis itu unik ya, teman-teman. Strateginya bisa beda-beda tergantung kebutuhan Anda. Tapi saya mau kasih tahu logikanya aja. Hasil 5 miliar. Anda mau capex, harus. Gitu ya. Oke, ini udah nggak bisa diapa-apain, ya. Masih negatif cash flow-nya, gitu ya. Nah, baru kalau udah memang kayak gini situasinya, ya Anda funding. Berapa fundingnya? Kita lihat di sini kekurangan duitnya 4,5. Oke, Anda ngambil capex-nya, berarti Anda danai pakai apa? Di sini ada loan, misalkan Anda mau danai pakai loan. 100% pakai loan. Kita lihat di sini udah positif. Kenapa? Karena semua capex-nya didanai oleh loan. Ya, Anda baru terakhir. Jadi prosesnya Anda harus mesti lihat, teman-teman. Dan setelah prosesnya ini selesai, Anda harus bikin lagi beberapa skenario. Ya, skenario di mana? Di penjualannya. Pastikan kalau penjualannya lagi turun 30, 50, 70, ya Anda harus bikin simulasinya, ya. Jadi Anda udah punya nih strategi-strateginya, if then else-nya gitu loh. Logikanya itu udah ada, algoritmanya. Jadi if sales turun 30, then cash flow yang akan dieksekusi yang cash flow skenario yang ini. If sales-nya turun 50, then ini yang harus dilakukan. Gitu ya. If nggak turun, maka boleh kayak gini. Jadi Anda harus bikin beberapa skenario. Gitu ya. Nah, bagaimana belajar ini lebih lengkap ya? Ini namanya financial modeling namanya. Ya, financial modelingnya lengkap seperti ini, dan ini Anda bisa bikin walaupun Anda nggak punya background finance. Ini penting buat business owner. Kenapa? Karena ini bisa Anda gunakan untuk budgeting, forecasting, ya, simulasi-simulasi gitu ya, termasuk juga ngitung nilai perusahaan, terus ngelihat visibility dan segala macam. Gitu ya. Di mana Anda dapetin ini materi ini, Anda silakan ikut Smart Financial Map ya. Itu lengkap kita belajar sampai simulasi. Oke, teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mungkin saatnya sekarang kita untuk buka sesi tanya jawab. Monggo, kalau Anda ada punya pertanyaan, silakan Anda langsung bicara atau Anda ngetik di chat. Mau nanya. Nama? Amir, Coach. Oke. Sebelumnya makasih, Coach, dapat ilmu baru nih. Terus tadi berhubungan dengan Aruskas bagian finance atau investing activity nih. Kalau misalnya perusahaan membuat unit usaha baru, berarti kan ada kegiatan investing nih ke perusahaan baru nih. Apakah itu termasuk kegiatan investing activity? Dan yang kedua, dan kalau misalkan pendapatan ini berasal dari perusahaan baru, itu pendapatan ini masuknya ke investing activity, finance activity, atau pendapatan lain-lain di laba rugi. Terima kasih, Coach. Laba rugi. Oke, ini kita kalau di laba rugi nih. Tadi pertanyaannya Anda mau bikin perusahaan yang baru gitu ya? Ya, Coach. Ya, bikin perusahaan yang baru dengan asumsi yang investasi perusahaan yang lama gitu ya? Ya, dari perusahaan yang lama. Nah, itu berarti investing activities.
Ya, Anda invest, ya bentuknya apa? Anda bikin subsidiary, anak perusahaan misal, itu investing activities. Lalu anak perusahaan ini menghasilkan laba, gitu ya. Lalu labanya ini Anda tarik, gitu loh. Bentuknya apa? Bentuknya misalkan keuntungan, dividen. Anda tarik ke induk perusahaannya. Itu masuknya nanti di pendapatan lain-lain di dalam laporannya induknya, gitu ya. Dividen, ada pajaknya tuh. Jadi di sini ada Mas Rizky itu. Jadi ada pajaknya final kalau nggak salah pajak. Kayak gitu ya. Itu masuknya pendapatan lain di laba ruginya perusahaan induk. Gitu ya. Tapi pada saat perusahaan induk melakukan investasi itu investing activity. Paham ya, Samir ya? Paham, paham. Thank you, Coach. Yes, yes. Oke, teman-teman yang lain. Marta Utomo, saya pegawai tetap tapi ingin resign karena sudah nggak betah tempat kerja. Ayo semangatin. Ingin buka usaha. Apakah di pasar bisa baru terutama kuliner? Oke, banyak sekarang potensi ya. Anda bisa bisnis usaha dari rumah. Sekarang ya online, belajar yang online, belajar ilmu-ilmu tentang cloud kitchen ya. Gunakan apa namanya online delivery. Sekarang banyak GoFood, GrabFood, Shopee Food, yaitu manfaat ini gitu ya. Lalu belajar branding, belajar marketing, belajar jualan gitu ya. Tawarkan teman-teman terdekat dulu segala macam. Ya harus dihitung ya. Ya jadi potensi tetap ada sih. Oke. Nah, ini saya dapat info nih dari admin. Buat Anda yang mau join Smart Financial Map khusus hari ini, silakan kunjungi website www.smartfinancialmap.com gitu ya. Itu ada harga khusus buat yang hari ini 1,5 juta aja. Ini harganya masih early bird karena acaranya juga masih Agustus. Silakan ya, Anda buru-buruan karena slotnya terbatas. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau ikutan 2 hari tanggal 21, 22 Sabtu Minggu belajar Smart Financial Map, harga khusus hari ini cuma 1,5 juta. Coach, Yes, maaf Coach, itu offline online ya tadi ya? ini online Bu. Oh, Ini, online ya, oke oke. ini online. Jadi Anda dimanapun cuma pastiin aja internetnya bagus ya. 2 hari, gitu. Jadi bisa Siap, belajar. siap. Minat sih, tadi udah WA-an sama admin. Oke. Ada pertanyaan dari Desi. Kalau terus Bisa. ya Mau nanya bisa ya? boleh. Tapi saya jawab dulu ya. Ini ada pertanyaan Ya, dari silakan. Jika, Ya, silakan. jika cash kalau terus-terus positif, apakah ini bagus? Pertanyaannya ini sebaliknya ya. Jadi justru perusahaannya cashnya sehat terus. Teman-teman, kalau cashnya sehat, Anda lihat rasionya. Ya, Anda coba lihat rasionya. Ada beberapa cara melihat rasio cash flow yang bagus gitu ya di keuangan. Yang pertama mungkin Anda mesti lihat rasio liquidity namanya. Rasio likuiditas perusahaan Anda itu seperti apa. Kalau rasio likuiditas itu apa sih? Anda membandingkan aset lancar Anda bandingkan dengan kewajiban lancar Anda. Gitu ya. Kalau hasilnya ternyata 1, berarti perusahaan Anda cukup liquid. Misalkan kayak gitu ya. Tapi ternyata hasilnya 10 misalnya. Misalkan kita pakai cash ratio lah. Cash ratio, liquidity ratio, kita menggunakannya cash ratio. Ternyata Anda punya 10 kali lipat uang dibandingkan dengan kewajiban Anda. Artinya duit Anda berlimpah kan? Duit Anda berlimpah. Nah, kalau misalkan 10 kali dan Anda nggak apa-apain, sayang. Kenapa, teman-teman? Karena uang itu sebenarnya tidak memberikan nilai tambah ya di masa yang akan datang. Kecuali apa ya? Kecuali cuma bunga deposito aja. Gitu kan? Resikonya yang nggak ada ya cuma itu. Tapi uang itu akan memberikan nilai tambah kalau Anda putar lagi. Gitu loh. Jadi kalau terlalu banyak uang cash juga menurut saya nggak bagus juga. Gitu loh. Jadi nggak punya uang nggak boleh, kebanyakan juga nggak boleh gitu, kira-kira gitu ya. Jadi Anda harus putar lagi, harus Anda putar lagi. Putarnya di mana? Putar yang bisa menghasilkan profit lebih besar. Either Anda mainkan di marketingnya, kalau memang harus lakukan, atau Anda lakukan strategi-strategi yang lain. Kita akan bahas nanti lebih dalam ya di Smart Financial Map kalau Anda mau ikut. Gitu ya. Oke, silakan. Coach, izin bertanya, Coach. Saya dari Wahyu, Coach. Terima kasih, materinya bagus banget. Dan saya sering ngikutin webinarnya Coach Yusak nih. Baik sama yang Pak Budi atau sama teman-teman. Saya selalu. Iya. Ya, Coach, saya mau nanya begini. Saya punya bisnis kuliner.
Saya udah punya 3 outlet pisang crispy bujangan gitu ya. Nah, kalau di bisnis kuliner kayak kami ini, AR-nya ini kan karena kami B2C, AR-nya kan selalu cash ya, Coach ya. Nah, berbicara mengenai working capital tadi, AR kami selalu cash. Terus kemudian AP kami, karena bargaining power kami ini terhadap supplier masih lemah, otomatis negosiasi terhadap supplier boro-boro dalam tanda kutip negosiasi, maunya mereka juga COD juga gitu ya, cash juga, jadi selalu kayak kita cash. Nah, yang menjadi pertanyaan kan di sisi inventory-nya. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana cara kita mengurangi inventory ini dengan membuat forecast inventory-nya, Coach? Kadang pas kita lagi produksi sedikit, permintaan banyak. Pas kita produksi banyak, permintaan sedikit. Akhirnya jadinya return-nya banyak kita gitu. Nah, ada ide nggak, Coach itu? Makasih, Coach, sebelumnya. Oke, bagus ya. Nah, di situasi krisis gini ya, situasi krisis adalah bukan situasi ideal, gitu ya. Di situasi krisis yang namanya forecasting ya, di situasi yang normal itu nggak bisa kita gunakan. So, pada saat kita nggak bisa memforecast secara ideal, maka cuma ada 2 resiko di bisnis. Yang pertama adalah out of stock dari sisi inventory ya, yang kedua adalah overstock, betul ya. Jadi cuma ada 2 resiko. Nah, sekarang konsennya perusahaan lagi pengen kemana? Kalau misalkan nih, Anda udah prediksi penjualan Anda akan turun berapa persen, dari situ kan ketahuan nih inventory yang harus disiapkan berapa persen. Ternyata prediksi Anda meleset gitu ya. Nah, kalau prediksi meleset gitu ya, kita bicara namanya forecast accuracy, namanya akurasi forecast gitu ya. Di saat pandemi kayak gini, nggak ada yang bisa bikin forecast yang akurat kondisi normal gitu kan. Nah, cuma ada 2 resiko. Resikonya either overstock or out of stock. Kalau out of stock berarti Anda lost opportunity, kalau overstock berarti duit Anda mati tuh di inventory. Nah, menurut kita ya lebih bagus mana? Anda mau milih, kalau misalkan cash flow Anda masih aman, mungkin Anda pilih resikonya overstock nggak apa-apa. Tapi Anda mesti lihat expiry date-nya tuh inventory ya. Jadi Anda lihat resikonya, jangan sampai nanti damage inventory harus Anda putihkan atau di write off gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan cash flow Anda lagi ngeri-ngeri sedap, mungkin resiko out of stock Anda harus ambil gitu loh. Jadi seperti itu ya Anda. Nah, yang kedua adalah inventory-nya dibanyakin yang fast moving aja, yang pasti laku aja dulu gitu ya. Kalau bisa ditambahin yang marginnya gede gitu loh. Produk-produk yang marginnya gede, inventory yang fast moving itu dibanyakin. Kalau bisa yang expiry date-nya agak lama nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang kira-kira slow moving, kalau bisa just in time, jadi ada pesanan baru dibeli, itu lebih bagus gitu ya, dibanding Anda terlalu banyak stok. Itu sih ide saya ya. Tapi mesti dilihat lagi nanti. Siap, makasih Coach. Yes, thank you. Bisa kontak admin, nanya-nanya, bisa di smartfinancialmap.com, di situ langsung bisa WA adminnya ya. Bro Anan. Oke, Marta Utomo, Coach, kalau usaha tanpa utang apakah bagus? Baik itu hutang bank ataupun tempo dari supplier. Oke, ya bisa aja. Anda bisa modal usaha, modal itu kan bisa didanai dari supplier, bisa didanai dari konsumen. Contohnya apa? Down payment. Ya, jadi atau misalkan pre-order. Anda jual barang, barangnya Anda foto, misalkan tas nih. Ya, tasnya Anda foto yang bagus, Anda jual, mau nggak? Tapi pre-order ya, gitu kan. Itu didanai sama konsumen. Ya bisa-bisa aja. Tapi untuk usaha yang sudah berkembang sih, rasa-rasanya ya ini harus balance ya. Harus balance. Ya, artinya memungkinkan ya, usaha tanpa utang itu memungkinkan. Ya. Tapi kan nanti masalah administrasi dan segala macam. Pak Idris Said, tanya bagaimana cara teknis ngitung gaji untuk tim untuk usaha baru jika usaha lama sangat terdampak pandemi. Cara gaji untuk tim manajer, kenapa cara gajinya? Cara gajinya maksudnya, ini manajer dan stafnya yang sama ya. Cara komunikasinya gimana ya? Ini harus dijelaskan ya teman-teman. Makanya salah satu kemampuan penting dimiliki sama business owner adalah komunikasi. Jadi communication skill. Anda bicarakan dengan tim Anda, kondisinya gimana, kita harus pivot nih, kita harus ganti bisnis nih, bisnis kita udah nggak bagus nih, udah segala macam, mau nggak jalan sama gua.
ini kita berdarah-darah, tapi gue pengen lu ada tim gue, fight kita bareng-bareng, tapi gue cuma bisa bayar sekian, tapi kalau kita achieve, gue tambahin bonus misalkan. Jadi itu bisa ya. Yang penting Anda harus bicara dengan tim. Ayo ikutan yang belum pernah smart assessment. Saya udah buktikan banyak. Thank you. Apa kabar, bro? Gitu ya. Jadi memang kayak gitu ya. Terus mau tanya, gaji karyawan baiknya berapa persen dari omset? Nah, ini jawaban pertanyaan ini sering muncul ya. Jadi nggak ada yang ideal ya, teman-teman. Kalau Anda perusahaan yang masih startup, ya tentunya gaji Anda kan, omset Anda masih kecil. Lalu gajinya, misalkan omset Anda masih 10 juta, karyawannya 2 orang, 1 orangnya gaji 3 juta. Ya, berarti kan 60% dari omset. Jadi makin kecil perusahaan Anda, makin besar rasio biaya terhadap revenue. Bagaimana caranya mengecilkan rasio biaya operasional terhadap revenue? Caranya adalah naikin revenue-nya. Gitu loh. Jadi memang kalau perusahaan kita masih kecil, ya, kalau perusahaan kita masih kecil, ya rasionya akan besar. Tapi kalau perusahaannya udah besar, rasionya makin kecil. Gitu ya, Bro Anan ya. Jadi naikin omsetnya, ya, naikin omsetnya, nanti lama-lama rasionya akan mengecil. Berapa sih standarnya? Ya tergantung lagi. Tiap industri beda, tiap bisnis modal beda, tiap level bisnis beda, gitu ya. Jadi kita harus lihat macam-macam. Yang terpenting bukan rasionya. Kalau saya, yang penting adalah profit atau enggak, gitu loh. Lalu profitnya sesuai dengan ekspektasi kita atau enggak? Itu yang terpenting gitu ya. Jadi pada saat kita kecil jangan melihat rasio deh, kesel. Apalagi misalkan gini, Anda baru jualan ayam goreng, lalu karyawannya 2 orang, omsetnya 1 juta sehari. Karyawannya Anda bayar harian, misalkan sehari 500.000, 50% biaya gaji karyawan sehari. Gitu, apa namanya, dari omset toh. Lalu Anda lihat nih laporan keuangannya KFC gitu kan. Anda bandingkan di situ biaya administrasinya KFC cuma, let's say cuma 15%, lalu Anda kesel, wah ada yang salah nih sama gue, nggak gitu. Ya, jadi Anda pastikan yang penting masih ada profitnya, gitu ya, dan profitnya itu sesuai dengan ekspektasi. Oke, ada lagi teman-teman? Silakan. Ini mumpung kita di rumah masing-masing, saya juga alhamdulillah cukup banyak waktu ya sejak di rumah aja ini. Oke, kalau Anda nggak mau tanya terkait cash flow, boleh nanya yang lainnya, terkait keuangan ya. Mas Yusak. Yes, siapa nih? Izin bertanya dong, mungkin karena sudah dikasih izin di luar dari topik, rada penasaran aja. Kemarin di kelasnya Pak Budi, saya belum ketemu menjawab yang mendekati angka bagaimana menghitung CAGR. Mungkin bisa kasih clue, Mas. CAGR? Yes. Amat itu. Ustaz nih. CAGR itu adalah rumus statistik, ya. Biasanya itu untuk forecasting, ya, untuk forecasting. Jadi untuk meramal. Jadi dalam forecasting, saya kasih contoh ya. Ya. Dalam forecasting itu banyak caranya kita memforecast. Apa itu forecasting? Forecast itu adalah meramal, ramalan cuaca, forecast. Nah, ini CAGR. Nah, jadi ada banyak cara kita untuk memforecast. Kalau perusahaan-perusahaan besar, biasanya dia memforecast dengan data history. Gitu ya, data historical. Jadi udah punya datanya nih, dan penjualannya juga relatif stabil. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya metode-metode statistik untuk memforecast. Gitu ya. Yang kedua, kalau perusahaan kita masih belum ada datanya, ya nggak bisa pakai CAGR. Memforecast. Gitu ya. Oke. Nggak bisa kita pakai CAGR, yang kita bisa lakukan pakai asumsi atau benchmark. Gitu ya. Nah, let's say kita pakai CAGR. Ini tahun pertama, tahun ke-7. Kita mau memprediksi penjualan di tahun ke-8, 11, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu ya. Nah, kita pakai data history. Misalkan di sini Anda mau memprediksi penjualan untuk produk A lah misalnya. Gitu ya. Di sini penjualannya di tahun pertama Anda buka misalkan 1020. Penjualannya ya, ini 1.200, tahun kedua, tahun ketiga 1.230, tahun keempat 1.410, misalkan gini. Tahun kelima 1.500,
Tahun ke-6 1.630. Saya ketik ya. 630. Ya, tahun ke-7 misalkan 1.700. Karena gini ya. Nah, di sini ada rumus CAGR-nya nih. Kalau kita lihat di sini CAGR perusahaan ini 9%. Kemungkinan di tahun ke-8 yang belum terjadi, penjualan produk A akan mencapai 1.851. Nah, ini CAGR-nya 9%. Ini rumusnya. Anda bisa lakukan. Anda juga bisa lakukan pakai tren, nggak mesti pakai CAGR. Bisa juga, ini angka yang sama, tren hasilnya begini. Gitu ya. Atau pakai average. Ya tergantung ya, metode statistik itu ada menggunakan tujuannya untuk apa. Tapi kalau perusahaan-perusahaan consumer, biasanya dia pakai CAGR. CAGR juga bisa digunakan untuk menghitung nilai saham, untuk memprediksi nilai saham, pakai CAGR juga. Banyak CAGR itu digunakan banyak banget. Mau belajar lebih lanjut di SFM, ini lengkap. SFM itu udah MBA deh 2 hari. Mas, sorry Mas, tadi kan ada informasi bahwa untuk menghitung CAGR akan lebih kalau datanya ada. Minimal hitungan sales berapa tahun atau berapa lama sehingga CAGR itu baru akan stabil itu mungkin ya, kalau saya sih di 5 tahun. After 5 tahun ya? 5 tahun, baru angkanya stabil. Kalau angkanya cuma 2 tahun nggak jelas. Dan CAGR ini ngitungnya tahunan ya, bukan untuk bulan CAGR. Jadi untuk tahun memprediksi, biasanya Anda gunakan untuk apa? Bikin financial projection. Anda mau prediksi bisnis Anda 5 tahun yang akan datang seperti apa, produk tersebut, gitu, menggunakan tren. Tapi CAGR bisa dibohongin. Kalau ternyata pandemi tahun ke-7 nih, tahun 2020, sales 5 turun drop, CAGR-nya drop dia, minus. Jadi dia akan dibohongi, akan mudah dikibulin oleh data tahun terakhirnya. Jadi kalau ini pandemi, maka nggak bisa pakai CAGR. Lalu bagaimana biar CAGR-nya berjalan? Banyak perusahaan sekarang mau memprediksi pakai CAGR nggak bisa. Kenapa? Karena pandemi itu membuat bisnisnya kan drop ya. Jadi CAGR-nya kan nggak make sense kan, jadi minus 11. Lalu ini angka tahun pandeminya sama mereka forecast. Jadi di sini mereka kasih rumus gitu loh. Jadi di sini sama dengan ini kali 1 plus ini. 9 ya, 9% tadi ya. Iya. Nah, ini angkanya. Jadi angka tahun pandeminya dia forecast. Jadi nggak pakai angka real untuk memprediksi tahun 2021. Jadi tahun 2020 dianggap hilang gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya datanya malah kebalikan, let's say ketika di tahun pandemi malah justru ada kenaikan sales. Ya pasti kalau naik juga ini aneh. Misalkan di sini naik jadi 30. Langsung dia 30. Padahal sebenarnya nggak begini. Iya. Ya, jadi CAGR itu bisa ditipu dengan data di tahun terakhir. Belajar nantilah lebih lengkap ya forecasting. Siap. Thank you. Pertanyaannya super dalam. Gila. Penasaran soal dari kemarin belum kejawab. Ini CAGR gitu ya. Oke. Thank you, Mas. CAGR, Compounded Annual Growth Rate. Growth rate, ya, betul. Itu pertumbuhan majemuk. Ya. Mas Ajis, ada plan Kopdar Coach setelah insya Allah adalah, insya Allah kita silaturahmi lah ya. Oke, Mas Ajis, dalam penerapan target keuangan lebih enak menggunakan KPI. OKR itu apa ya, Mas Ajis? Objective Key Result, Mas. Yes. Saya sih itu sama aja ya. Kalau saya KPI yang jelas adalah kalau kita udah punya, gini teman-teman, di bisnis apa dulu? Strateginya dulu, baru bikin angkanya, atau angkanya dulu, baru nyusun strategi. Kan gitu. Anda udah belajar dari mana-mana gitu ya, silakan. Anda tentukan dulu angkanya, baru pikirkan bagaimana cara mencapainya, atau Anda bikin dulu strateginya tanpa tahu mesti kemana gitu ya, baru Anda bikin numbers. Tuh, yang mana tuh? Saya yang pertama, Coach. Jadi numbers-nya dulu. Iya, biasa bikin action plan dulu. Nah, jadi numbers dulu teman-teman. Jadi Anda harus bikin numbers.
baru bikin the story behind the numbers gitu kan. Bikin ceritanya tuh, bagaimana how to achieve gitu kan. If then else-nya apa, sensitivity-nya bagaimana, itu baru kita bikin skenarionya. Untuk mencapai sales tumbuh 50%, apa yang mesti lakukan? Banyak caranya. Ya, Anda bisa bikin produk baru, bisa nambah customer baru, bisa buka cabang baru, itu cara-caranya. Lalu secara keuangan, yang mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus secara keuangan itu kayak gimana? Keuangan simpel aja. Yang mana yang return-nya tinggi dan return-nya cepat, yang resikonya paling kecil, itu aja. Kita akan lihat gitu kan. Yang mana yang return-nya paling tinggi dan cepat, yang effort-nya nggak terlalu besar. Kalau saya ngeliatnya itu aja. Ya itu opsi-opsi kan. Nah, yang kadang-kala business owner ini suka sama effort yang gede-gede gitu loh. Saya kasih contoh ya. Ini mumpung masih banyak, ini masih pada mau kan nih teman-teman? Ini saya buka semua nih. Nah. Masih mau nggak? Mau dong. Oke, saya kasih ini ya. Ini satu kepean lah, kepean. Contekan, Coach. Contekan. Kepean saja. Kepean atau contekan. Oke, saya kasih satu simulasi lagi ya teman-teman ya. Saya kasih satu simulasi lagi. Oke, ini real case ya. Ini true story. Yang datang teman saya, ya, yang datang teman saya. Lalu saya buat simulasinya. Ya, gini, ada satu perusahaan tersebut punya 3 produk, ya, 3 produk, produk A, B, dan C. Harganya ini, HPP tiap produk ini, profit tiap produk ini, margin tiap produk ini, gitu ya. Oke, jadi Anda sudah tahu harganya. Lalu penjualan produknya ini, ya, quantity, ya, lalu harga produknya ini, lalu HPP-nya ini, dengan kenaikan-kenaikannya. Lalu kita hitung revenue. Revenue rumusnya apa? Volume dikali price, gitu ya. P dikali Q sama dengan ini, produk B ini, totalnya ini. Revenue-nya perusahaan ini 725 juta. Gitu ya. Lalu kita hitung HPP. HPP rumusnya apa? Unit sold dikali cost per unit, gitu ya. Jadi unit yang terjual dikali sama harga per unit atau biaya per unit, itu namanya cost of goods sold. Ya, HPP. Jadi ini ya, jadi rumusnya apa? Rumusnya unit yang terjual dikali dengan HPP sama dengan ini. Ketemu yang namanya total HPP-nya ini. Kalau yang namanya revenue udah ketemu, HPP udah ketemu, kita udah bisa ngitung gross profit. Gross profit rumusnya apa? Revenue dikurangin COGS. Jadi 725 revenue dikurangi 407 sama dengan ini. Kalau kita lihat rasionya, perusahaan ini gross margin-nya 44%. Ya, 44% dari revenue. Pertanyaan saya adalah, ya, saya nggak mau ini 44%. Saya maunya 50%. Gitu loh. Bagaimana caranya agar gross profit kita 50%? Oke. Yang pertama, apa? Oke, di sini ini how-nya, ini risk-nya. Kita hitung nih. Ya, kita lihat nih. Ini cara saya mengambil keputusan ya, teman-teman ya. Kita simulasi. Pertama apa? Naikin volume. Betul ya? Kedua, naikin harga bisa nggak? Bisa. Oke, apa lagi? Turunkan HPP. Bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Oke, sekarang apa lagi? Apa lagi? Oke, naikin volume. Ada effort nggak? Anda jualannya sekarang 10.000 unit, Anda pengen 20.000 unit. Ada effort nggak? Ada. Marketing cost naik nggak? Betul. Naik semua kan? SDM naik nggak? Operasional makin crowded nggak? Makin puyeng nggak? Makin puyeng, ada effort. Makin riweh.
makin reward. Ini saya kasih risknya adalah high effort. Oke. Naikin harga ada risiko nggak? Ada. Apa? Kemungkinan pelanggan yang tadinya Ya. dengan harga, dia akan Pelanggan kabur ya, atau pindah ke kompetitor. Betul ya? betul. Kalau strategi naikin harganya salah. Turunkan HPP ada resiko nggak? Produknya kualitasnya turun. Kualitas turun. Kalau kualitas turun apa? Pelanggan kabur. Aduh, ngeri semua ya. Tapi gue pengen 50%. Tapi gue nggak mau melakukan ini. Kebanyakan dari kita untuk naikin gross margin, Anda melakukan ini. Bukan nggak boleh, teman-teman. Anda urut-urut strateginya. Cari inget strategi bisnis yang return-nya cepat, yang hasilnya banyak, yang effortnya kecil. Yang resikonya kecil. Itu dulu yang dicari. Kalau itu nggak ketemu, baru kita lakukan ini. Ada lagi sampai ada yang bikin pabrik. Yang tadinya pakai supplier, dia bikin pabrik. Dengan harapan harganya kalau bikin sendiri atau lebih mahal. Gara apa? Karena dia bukan mainan pabrik. Memang gampang bikin pabrik. Ya. Resikonya di mana? Bikin pabrik, cash flow. Ya. Oke, sekarang bagaimana caranya, teman-teman? Volume untuk margin produk yang besar yang dinaikkan. Good. Volume untuk margin produk yang besar yang dinaikkan, yang margin kecil yang cost-nya nggak usah terlalu banyak. 32.000 ini adalah total volume. Ya, total volume. Kita nggak mau naikin volume. Kita tetap di 32.000. Kenapa? Karena saya nggak mau naikin effort. Saya juga nggak mau naikin harga. Jadi bagaimana? Produknya gue fokusin, gue ganti. Yang A jadiin 15.000, yang ini 7.000, nggak apa-apa. Jadi 50, teman-teman. Artinya kadang-kala ya, kita nggak ngelihat gitu. Banyak hal di bisnis itu, yang akhirnya Anda, gue pengen 50, naikin harga, kalau minta HPP, kalau abal jadinya. Jadi kayak gitu ya. Padahal apa? Dengan strategi seperti ini, Anda bisa lakukan. Ini jawaban bagus ya, pas itu jawaban. Jadi fokuskan ke produk, ya, tim Anda, energi Anda, senjata Anda, semuanya arahkan ke produk yang fast moving dan high margin. Nah, itu bisa, bagus. Ini salah satu ya, kepean ya, contekan. Kalau kita pengen, banyak banget sebenarnya rahasia terpendam, ya, rahasia tersimpan, kalau Anda bisa belajar lebih dalam keuangan. Anda nggak mesti jadi jago analisa keuangan, nggak mesti. Tapi sebagai business owner, saya sarankan Anda minimal bisa lah sampai level analisa. Gitu ya. Oke, ada lagi, Coach, bagaimana strategi optimasi profit di masa pandemik? Nah, itu tadi barusan saya kasih tahu tuh, di mana increasing sales terhadap cari produk fast moving, high margin, ya, jual gitu ya, lebih fokus ke situ karena dia punya apa namanya, kontributor terhadap profit bagus. Menentukan valuasi angka di 5 tahun ke depan, sales, oh iya. Ntar ngomongin valuasi ntar di dalam. Elhana, Pak izin tanya, saya baru mengeluarkan produk baru dan untuk mendapatkan margin cukup besar, saya produksi dengan kuantiti yang banyak. Oke, ternyata ketika launching, jebret, hasil penjualan tidak maksimal. Bagaimana solusinya? Nah, inilah teman-teman ya, karena kalau kita keburu nafsu ya. Kenapa? Produksi banyak, cost per unit turun. Margin jadi lebih besar. Tapi Anda harus hitung juga untuk bisa menjual ini bagaimana gitu. Ini banyak banget nih perusahaan fashion nih. Biasanya kayak gitu. Jadi dia produksi banyak, nggak taunya ngendep. Ya. Jadi kalau kayak gini jadiin pelajaran gitu ya. Tes pasar dulu kalau saran saya. Ya, tes pasar dulu. Jadi untuk forecasting tuh tes pasar boleh, atau Anda udah punya pre-order atau memang udah ada pesanan dan segala macam boleh. Tapi jangan terlalu sering apa namanya
seperti ini gitu loh, spekulasi. Mas Agit, apa kabar Mas Agit, sahabat saya nih, aduh, gimana nih? Baik Mas Rizak. Kayaknya ekspansi mulu nih Mas Agit. Saya lihat di Instagram ini. PPKM ini pusing juga. Ya, ini mahal nih. Kalau lulus dari COVID nih udah dokter nih di bisnis. Oke, teman-teman, kalau gitu thank you gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya. Kita bisa belajar. Insya Allah tiap Sabtu ya kalau nggak ada halangan, saya akan bikin terus webinar dengan topik-topik yang lain ya, terutama masalah keuangan ya. Anda bisa belajar kapanpun. Kalau Anda mau belajar lebih dalam dari A sampai Z keuangan bisnis, dari mulai cara ngebaca, nganalisa, ngambil keputusan, ngitung, baca laporan laba rugi sampai menghitung nilai perusahaan, bikin proyeksi, itu di Smart Financial Map gitu ya. Harga hari ini yang daftar hari ini aja. Ya, yang daftar di Smart Financial Map itu ada harga dari admin dikasih 1,5 juta karena masih harga early bird gitu ya, dan itu terbatas tahu saya. Jadi silakan teman-teman kunjungi webnya. Gitu ya. Oke. Kalau sudah selesai kita foto-foto dulu teman-teman. Kita foto, nyalain kameranya. Oke, kita mulai ya foto ya. Bismillah. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah teman-teman. Webinar hari ini udah selesai. Thank you gitu ya. Kalau Anda pengen dapat rekamannya, insya Allah biasanya sama tim kita itu di-upload ke YouTube ya. Jadi Anda bisa cari di YouTube Ilmu Keuangan. Itu webinar-webinar yang kemarin juga kalau nggak salah ada gitu ya. Jadi sehat-sehat selalu, salam buat keluarga ya. Jaga kesehatan. Buat Anda yang lagi sakit sembuh gitu ya, segera sembuh. Anda yang sehat sekarang, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan. Amin. Buat yang bisnisnya lagi drop, mudah-mudahan rebound segera gitu ya. Dan selalu ada jalan. Jangan lupa untuk tetap minta sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu kunci dari semua strategi ya. Jadikan doa itu strategi bisnis kalau saya bilang. Itu kunci ya. Oke, itu mungkin teman-teman. Thank you. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Mas Rizak. Thank you Mas Rizak.